Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang doktrin dan peradaban dalam Islam. Di mata kuliah Al-Islam 3 saya akan mempresentasikan ini. Jadi doktrin itu jadi berawal daripada peradaban, runtuhan sistem Eropa Timur yang dramatis dari banyaknya kemungkinan interpretasinya membuktikan adanya sesuatu yang sangat alami pada manusia, yaitu sebutlah naluri untuk beragama. Jika dengan agama dimaksudkan terutama kepercayaan pada suatu wujud maha tinggi yang menguasai alam sekitar manusia dan hidup manusia itu tersendiri, apapun nama yang diberikan kepada wujud maha tinggi dan maha kuasa itu, cukup menarik bahwa nama generik yang diberikan kepada wujud maha tinggi itu dalam berbagai bahasa merupakan kognitif dalam bahasa Eropa Timur. Selain menunjukkan kesamaan konsep tentang wujud maha tinggi, juga menunjukkan kemiripan jenis sehingga juga boleh menjadi bagian kognitif. Kenyataan bahwa semua manusia dan kelompok-kelompoknya selalu mempunyai kepercayaan tentang adanya satu wujud maha tinggi itu, dan bahwa mereka selalu mengembangkan suatu cara tertentu untuk memuja dan menyembahnya, menunjukkan dengan pasti adanya naluri keagamaan manusia. Percaya kepada satu Tuhan adalah hal yang dapat dikatakan taken of granted pada manusia, sepenuhnya manusiawi, sehingga sebenarnya usaha mendorong manusia untuk percaya kepada Tuhan adalah tindakan berlebihan. Tidak didorong pun manusia telah percaya kepada Tuhan. Begitu kira-kira rumus sederhananya. Sekali lagi, keruntuhan sistem ateis di Eropa Timur dan secara potensial juga negeri-negeri Marxis lainnya membuktikan dengan jelas kebenaran dalil itu. Karena manusia pada dasarnya mempunyai naluri untuk percaya kepada Tuhan dan menyembahnya. Dan disebabkan berbagai latar belakang masing-masing manusia yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat, dari satu masa ke masa, maka agama menjadi beraneka ragam dan berbeda-beda meskipun pangkal tolaknya sama, yaitu naluri untuk percaya kepada wujud maha tinggi tersebut. Keanekaragaman agama itu menjadi lebih nyata akibat usaha manusia sendiri untuk membuat agamanya lebih berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan mengkaitkannya kepada gejala-gejala yang secara nyata ada di sekitarnya. Maka tumbuhlah legenda-legenda dan mitos-mitos yang kesemuanya itu merupakan peranata penunjang kepercayaan alami manusia kepada Tuhan dan fungsionalisasi kepercayaan itu dalam masyarakat. Legenda-legenda dan mitos-mitos itu juga diperlukan manusia sebagai penunjang sistem nilai hidup mereka. Semua itu memberi kejelasan tentang eksistensi manusia dalam hubungannya dengan alam sekitarnya, sekaligus tentang bagaimana bentuk hubungan yang sebaik-baiknya antara sesama manusia sendiri dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Serta dengan wujud maha tinggi, manusia tidak dapat hidup tanpa mitologi atau sistem penjelasan tentang alam dan kehidupan yang kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Maka tidak ada kelompok manusia yang benar-benar bebas dari mitologi, dan karena suatu mitos harus dipercayai begitu saja, maka ia melahirkan sistem kepercayaan. Jadi utuhnya mitologi akan menghasilkan utuhnya sistem kepercayaan, dan pada urutannya utuhnya sistem kepercayaan akan menghasilkan utuhnya sistem nilai. Kemudian sistem nilai sendiri yang memberi manusia kejelasan tentang apa yang baik dan buruk atau etika, mendasari seluruh kegiatannya dalam menciptakan peradaban. Karena itu John Gardner, seorang cendekiawan Amerika yang pernah menjadi Menteri Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan pemerintahan Presiden John F. Kennedy, pernah mengatakan, tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika tidak bangsa itu percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban yang besar. Dan sekali lagi, kepercayaan kepada sesuatu itu melahirkan sesuatu yang secara umum disebut agama, yang sejauh pengalaman sebagian besar manusia lebih banyak berdasarkan atau berpusatkan legenda dan mitologi. Tetapi
Kita sekarang semuanya tahu bahwa legenda dan mitologi itu tidak menuju kepada kenyataan yang benar. Hal ini lebih terbukti berkenaan dengan legenda dan mitologi yang menyangkut alam sekitar, yang nampak mata beserta gejala-gejalanya. Menurut seorang ilmuwan terkenal, ahli mitologi Joseph Campbell, contoh mitologi kuno yang sampai saat ini masih dapat disaksikan, yaitu fosil-fosilnya, ialah mitologi Yunani bahwa bumi, tempat hidup kita ini adalah sebuah benda keras berbentuk bola yang tidak bergerak, yang terletak di tengah semacam kotak Cina yang terdiri dari 7 bola tembus pandang yang berputar, yang pada masing-masing batas luar bola itu terdapat matahari, rembulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Benda-benda langit ini telah diketahui lebih dahulu oleh pendeta kawasan Mesopotamia kuno yang menjagirut-jagirut mereka selalu mengawasi langit, antara lain untuk mengetahui perhitungan waktu dan musim. Jadi karena semua benda langit itu, matahari adalah yang paling mengesankan. Maka timbul pula kepercayaan yang hampir universal bahwa matahari merupakan dewa tertinggi atau utama, dengan macam-macam sebutan seperti Ra, Zeus, Indra, dan seterusnya. Di kalangan bangsa-bangsa Semit juga terdapat praktik pemujaan matahari sebagai dewa Syammas atau Syams, sehingga ada seseorang tokoh suku Quraisy di Mekah sebelum Islam yang bernama Ahud Syam, hamba dewa matahari. Oleh karena itu, dalam bahasa Portugis dan Spanyol, hari pertama yaitu hari matahari disebut hari Tuhan, Domingo, yang memberikan kita nama hari Minggu yang sebenarnya Retunden, karena minggu sendiri sudah berarti hari. Semuanya itu dengan jelas menunjukkan adanya sisa-sisa praktik penyembahan matahari. Jadi hari yang 7 itu adalah sisa dari praktik kekafiran, syirik, atau paganisme. Tetapi mengapa kita sekarang menggunakannya tanpa halangan apapun? Apakah tidak berarti bahwa kita mendukung suatu paham yang jelas-jelas keliru dan menyesatkan? Padahal mendukung kesesatan berarti ikut menanggung dosa kesesatan itu tersendiri. Dari persoalan hari yang 7 itu dapat diperoleh gambaran yang relevan sekali untuk persoalan kita sekarang ini. Penggunaan hari yang 7 bekas kekafiran itu oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, termasuk bangsa-bangsa muslim, tidak lagi mengandung persoalan dan sepenuhnya dapat diterima atau dibenarkan, karena konsep hari yang 7 itu telah terlebih dahulu mengalami proses demitologisasi. Artinya, nilai-nilai mitologis pada konsep hari yang 7 itu telah dibuang dan diganti dengan nilai kepraktisan sebagai penunjuk waktu semata. Proses demitologisasi itu terjadi juga oleh bangsa-bangsa barat. Sekalipun nama-nama hari di sana masih dengan jelas menunjukkan sisa praktik pemujaan benda-benda langit di kalangan bangsa Semit di Timur Tengah, proses demitologisasi itu amat jelas dan tegas. Nama-nama hari yang 7 itu tidak lagi dipertahankan pada nama-nama yang mengaitkannya dengan pemujaan suatu dewa bintang, tetap diganti dengan angka kecuali hari ke-6 dan ke-7. Maka kalau kita di Indonesia menentukan hari-hari itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hal itu terjadi karena kita meminjamnya dari bangsa Arab melalui agama Islam. Jadi itu doktrin agama Islam juga kepada bangsa Indonesia. Dan nama-nama itu artinya sekedar 1, 2, 3, dan 5. Hari ke-6 disebut Jumat yang artinya berkumpul, karena pada hari itu umat Islam berkumpul di masjid untuk melakukan sholat tengah hari bersama. Dan nama hari ke-7 dalam bahasa kita terjadi melalui proses peminjaman 2 kali. Bahasa Arab meminjamnya dari bahasa Ibrani Syabat menjadi Al-Asab, dan dari bahasa Arab kita meminjamnya menjadi Sabtu, memodifikasinya begitu. Sebenarnya perkataan Ibrani Syabat adalah kognet dengan perkataan Arab Subat yang artinya istirahat total, seperti misalnya dimaksudkan dalam kitab suci bahwa Tuhan menjadikan tidur kita istirahat total. Karena bahasa-bahasa Arab dan Ibrani termasuk satu rumpun yang sangat dekat, sama dengan dekatnya bahasa Jawa dan Sunda, maka nama-nama hari yang 7 itu dalam dua bahasa tersebut selain artinya persis sama, yaitu angka-angka ucapan atau bunyinya hampir sama, bandingkan nama-nama hari yang 7 dalam dua bahasa itu, Yaum al-Ahad dan Yaum al-Isnain,
Yaum al-Usulata dan Yaum al-Sunnah. Hari ketujuh dinamakan Sabtu karena menurut Genesis dalam kitab Perjanjian Lama, pada hari itu Tuhan telah rampung menciptakan alam raya seisinya, kemudian istirahat total. Karena itu manusia pun sepanjang ajaran Perjanjian Lama harus istirahat total pula, sebagaimana sekarang ini dipraktikkan oleh kaum Yahudi. Karena itu dalam konsep hari Sabat menurut agama Yahudi itu sebenarnya masih terkandung unsur mitologi. Kaum Yahudi fundamentalis benar-benar percaya bahwa pada hari itu Tuhan istirahat total, sehingga mereka pun istirahat total, sampai-sampai banyak mereka yang bahkan menghidupkan televisi pun tidak mau dan harus meminta orang yang lain yang bukan Yahudi untuk melakukannya. Dari tradisi Arab, nama Sabtu untuk hari ketujuh tetap bertahan dalam Islam. Namun sesuai dengan penegasan dalam Al-Quran surat An-Nahl, nama itu tidak lagi mengandung nilai kesakralan dalam Islam. Apalagi jika diingat bahwa kata-kata Ibrani Shabbatul juga boleh jadi sekadar komen. Dan agama Kristen setelah melewati perjalanan pertumbuhan yang cukup panjang, meninggalkan konsep hari Sabat dan mengganti hari sucinya ke hari Ahad, hari pertama. Telah kita ketahui bahwa hari pertama ini adalah bekas hari matahari Inggris atau Sunday. Juga telah kita bicarakan bahwa karena matahari adalah benda langit yang paling hebat, maka tumbuh kultus kepadanya sebagai dewa utama, sehingga hari itu pun juga dinamakan hari Tuhan atau Domingo. Maka banyak kalangan sarjana Kristologi yang berpendapat bahwa pengalihan hari suci Kristen yang tumbuh dari tradisi Yahudi dari Sabtu ke Minggu masih mengandung unsur sisa kultus kepada matahari. Jadi proses dimitologisasi oleh agama Yahudi dan Kristen terhadap konsep hari yang tujuh sebagai sisa kearifan itu belum tuntas. Yang menuntaskan proses demitologisasi yang hari tujuh itu ialah Islam, menjadikan hari sucinya dengan keenam dan dinamakan hari berkumpul Yaum al-Jumu'ah, yakni hari kaum muslimin berkumpul di masjid untuk menunaikan sembahyang tengah hari dalam jamaah. Cara penamaan hari itu sebagai hari berkumpul berbeda dari cara penamaan Sabtu dan Domingo, menunjukkan orientasi yang lebih praktis, fungsional, dan bebas dari mitologi. Apalagi Islam pun tidak mengajarkan bahwa hari Jumat adalah hari istirahat. Yang ada ialah ajaran bahwa pada saat azan sembahyang Jumat dikumandangkan, kaum muslim hendaknya meninggalkan pekerjaan masing-masing dan bergegas menuju tempat sembahyang untuk bersama-sama mengingat Tuhan. Namun setelah selesai dengan sembahyang, itu hendaknya mereka menyebar di bumi dan mencari kemurahan Tuhan, yakni kembali bekerja mencari nafkah. Jadi itu doktrin Islam dalam peradaban itu dalam mengubah hari juga seperti tadi yang sudah dijelaskan. Hari Ahad itu hari Jumat itu jadi hari berkumpulnya umat Islam untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diambil dari tradisi Arab yang nama Sabtu untuk hari ketujuh tetap bertahan dalam Islam, namun sesuai dengan penegasan dalam Al-Qur'an itu hari Minggu kalau di Indonesia itu disebutnya Ahad. Karena itu mengambil dari bahasa Arab juga, Sabtu, Jumat, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi pada hari Jumat itu yang artinya itu berkumpul. Jadi karena manusia dan umat Islam itu berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua bisa menerima dan bisa mengerti presentasi dari saya yang telah saya sampaikan. Semoga kawan-kawanku dan para dosen, Pak dosen, Bapak Dr. Muhammad Asih tetap dalam lindungan Allah, senantiasa sehat selalu tanpa adanya hambatan atau apapun untuk melaksanakan aktivitasnya. Karena di tengah pandemi ini kesehatan sangatlah penting, yaitu kesehatan mental dan juga kesehatan imun. Karena jika imun kita kuat, kita akan terhindar dari coronavirus atau COVID-19. Oke, sekian dari presentasi saya tentang doktrin dan peradaban di Islam di mata kuliah Al-Islam 3. Oke, sekian, cukup, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.